Shalom dan selamat tengah hari kepada jemaat yang beribadah di gereja maupun jemaat yang berada di dalam talian. Selamat datang ke kebaktian Gereja Good Samaritan untuk ketiga kalinya bersama dengan physical. Diharap teman-teman semua dapat menikmati dan merasakan kasih Tuhan bersama dengan Anda di sepanjang ibadah ini, dan Anda akan diberkati dan dipenuhi seterusnya. Jemaat, mari kita berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian, mari semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua lagi. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita.
pilihan kami. Oleh itu kami ingin bawa yang terbaik, yaitu hidup kami Tuhan. Bukan sekedar pujian kami, bukan sekedar nyanyian kami, tapi kami ingin bawa yang terbaik dari hidup kami, yaitu hati kami Tuhan. Sebab Engkau lebih melihat hati kami. Inilah yang terbaik hanya bagimu. Sama-sama kita katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku membawa apapun juga
lagi dengan sikap doa kita nyanyikan lagu ini. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Yes Lord, ini hati kami ya Tuhan, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun kami pergi, kami ingin bawa hati yang menyembah kepadamu ya Tuhan. Yes Lord, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan, inilah yang ku punya, ini hati kami kepadamu ya Tuhan. Hamba yang mau taat dan setia. Kami mau dengan sungguh-sungguh meletakkan komitmen kami pada hari ini untuk taat kepadamu ya Tuhan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Doa untuk hari ini. Ya Tuhan yang penuh rahmat, Engkau telah menyediakan hal-hal yang baik, yang melampaui pengertian manusia kepada mereka yang mengasihi Engkau. Curahkanlah ke dalam hati kami kasih yang sedemikian terhadap-Mu, supaya dengan mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu, kami akan menerima janji-Mu yang melebihi segala yang kami inginkan. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diminta duduk untuk pembacaan Alkitab. Shalom. Pembacaan pertama dipetik dari kitab Yeremia pasal 38 ayat 14 hingga 26. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, "Aku menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Jawab Yeremia kepada Zedekia, "Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku." Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia. Katanya, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Sesudah itu, berkatalah Yeremia kepada Zedekia, "Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel,
jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, 'Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api." Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia, "Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada mereka, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana. Inilah firman Tuhan." Jemaat diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 15 ayat 1 hingga 14. Semua Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 15 ayat 1 hingga 14. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri.
Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan nama aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sangat baik membawa kami kembali ke rumah-Mu untuk bertemu dengan Engkau dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat di dalam kehidupan kami. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami bantu kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak kembali dari rumah-Mu ini dengan hati yang hampa, dengan tangan yang hampa, tetapi membawa berkat daripada Tuhan. Iman kami diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, tenangkan pikiran hati kami sementara kami mendengar suara-Mu, supaya kami fokus dan kami boleh mencerna bahkan menghadam firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi minggu ini kita masih meneruskan khotbah yang diambil dari Yeremia. Ini adalah khotbah siri yang diambil dari kitab Yeremia. Jadi pada minggu ini kita akan melihat Yeremia pasal 38 ayat 14 hingga 26 yang sudah dibacakan sebentar tadi. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan membuat pilihan demi pilihan. Dan untuk membuat pilihan demi pilihan atau keputusan yang kita mau pilih itu sangat penting. Jangan sampai orang kata pilih-pilih langsat, terpilih yang bangsat. Minta maaf ya, agak kasar, tapi ini perkataan orang. Pilih-pilih langsat, terpilih yang mau pilih yang bagus tapi terpilih yang buruk. Kalau dimaksudkan dengan orang, pilih-pilih orang, terpilih yang tidak bagus. Jadi apabila kita membuat pilihan dan pilihan kita itu salah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak kurang daripada kita akan berasa sangat menyesal. Kenapa saya membuat pilihan ini? Karena pada akhirnya pilihan yang kita buat itu, yang salah itu, boleh menyebabkan hidup kita tertekan, boleh menyebabkan kita berada dalam masalah karena salah membuat pilihan. Bahkan mungkin beberapa tahun yang lampau kita salah membuat pilihan sehingga kesannya pada hari ini kita masih terasa kesannya dan kita masih menyesal kenapa saya buat pilihan yang salah pada masa yang lalu. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita melihat Raja Zedekiah, raja kerajaan Yehuda yang terakhir. Dia membuat pilihan yang salah dalam hidupnya. Kenapa dia membuat pilihan yang salah? Karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Hatinya tertuju kepada perkara yang lain. Hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi hatinya tertuju kepada manusia. Karena pada waktu itu tentara Babel datang mengepung kota Yerusalem. Yeremia menyampaikan firman Tuhan, kalau Zedekiah menyerah diri, dia akan ditawan tetapi nyawanya terpelihara. Kota
Yerusalem tidak akan dibakar. Tapi ternyata hatinya tidak tertuju kepada Allah, sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu dia menolaknya beberapa kali, menolaknya karena dia mengharapkan Mesir, menolong mereka pada waktu itu. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, hatinya lebih mengharapkan kekuatan manusia, itu Mesir, dan akhirnya dia membuat keputusan yang salah dalam hidupnya yang menyebabkan dia mengalami penderitaan yang berat. Akhir hidup Yeremia ini sangat tragis. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini sementara kita hidup di zaman yang berlainan dengan Raja Zedekia, jadi apa yang diberitakan oleh firman Tuhan ini, biarlah ini menjadi peringatan kita pada hari ini. Dan soalan yang penting untuk kita tanyakan, kita mau tanya kepada diri kita sendiri, kemanakah hati saya tertuju? Kemana hati saya terpusat? Kemana hati saya mengarah? Adakah mengarah kepada Tuhan atau hal-hal yang lain? Jadi ada dua perkara yang kita akan pelajari. Pertama, kemana hatimu tertuju itu akan menentukan pilihan dalam hidupmu. Hati Raja Zedekia tidak tertuju kepada Tuhan sehingga dia menolak mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yeremia pasal 38 ayat 14 dan 15 dikatakan di sini, Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah Raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia kepada Zedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Jadi lihat di sini. Raja memanggil dia untuk memberitahu apakah firman Tuhan. Tapi lihat apa yang dijawab oleh Yeremia di sini. Kalau saya beritahu, kamu akan bunuh saya. Karena itulah yang terjadi. Setiap kali dia memberitakan firman Tuhan, tidak disenangi, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan apabila dia memberikan nasihat, engkau tidak juga mau mendengarkan aku. Ini Raja Zedekia. Ketika firman diberitahu kepadanya, dia menolaknya. Kenapa? Karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi segala firman daripada Tuhan itu, dia tidak mau percaya. Dia menolaknya. Kemudian Yeremia pasal 37 ayat 2. Tetapi baik ia di sini maksudnya Raja Zedekia, baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaran Nabi Yeremia. Rupa-rupanya bukan saja raja, dia punya pegawai-pegawai dan juga rakyat orang di Yerusalem. Mereka tidak mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jadi kita melihat di sini ketika firman Tuhan diberitakan, Nabi Yeremia mengeraskan hatinya. Dia menolak karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Saya percaya kalau hatinya tertuju kepada Tuhan, apa saja firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, pasti dia dengar, pasti dia taati. Tapi karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, dia lebih bergantung kepada tentara bangsa asing, orang Mesir, maka firman Tuhan yang disampaikan kepadanya oleh Nabi Yeremia, dia tidak mau dengar, dia menolaknya. Karena Raja Zedekia lebih mau bergantung kepada keupayaan manusia, itu tentara Mesir. Dicatatkan dalam Yeremia pasal 37 ayat 5 hingga 8 dikatakan di sini, adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Pada waktu itu kota Yerusalem sedang dikepung
oleh orang-orang Kasdim atau orang Babylon. Tetapi ada pertolongan dari Mesir. Apabila Firaun dari Mesir dengan segala tenteranya mau datang ke Yehuda, orang-orang Kasdim sini ketakutan, mereka meninggalkan tempat itu. Seolah-olah pertolongan mereka dari negara Mesir itu terbukti, sehingga orang Kasdim pun takut, orang Babil takut, mereka mengundurkan diri. Tetapi perhatikan, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk memberi petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Pada awalnya ya, tentara Mesir ini seperti penyelamat bagi mereka. Orang Kasdim mengundurkan diri. Tetapi orang Mesir ini mereka akan kembali ke negerinya. Apabila mereka kembali ke negerinya, orang Kasdim akan datang kembali untuk menyerang dan merebut serta menghanguskan kota Yerusalem. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini Raja Zedekiah. Dia lebih bergantung kepada manusia daripada dia bergantung kepada Tuhan. Dia lebih percaya manusia daripada percaya kepada Tuhan. Hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi hatinya tertuju kepada kekuatan manusia. Dan dikatakan juga, ada komentari yang saya baca, sepanjang pemerintahan Raja Zedekiah dikatakan dia memberontak terhadap Babel. Dia bersahabat dengan Firaun, orang Mesir, untuk membantu mereka kalau orang Kasdim datang menyerang mereka. Kemudian Yeremia ada juga memperingatkan Raja Zedekiah supaya tidak bergabung dengan bangsa-bangsa atau raja-raja bangsa asing yang anti Babel, yang tidak suka kepada Babel. Itu raja-raja dari Edom, Moab, Ammon, Tirus, dan Sidon. Itu kecenderungan hati Zedekiah kepada kekuatan, keupayaan manusia. Tetapi ternyata pilihannya itu salah. Yeremia pasal 38 ayat 17 hingga 18. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekiah, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api, tetapi engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Ada dua pilihan menurut firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Raja Zedekiah. Dan dia harus membuat dua pilihan ini. Yang pertama, dia menyerahkan diri. Kalau dia menyerahkan diri, nyawanya akan terpelihara. Kota Yerusalem tidak akan dihanguskan dengan api. Zedekiah dan keluarganya tetap hidup meskipun mereka dibawa ke pembuangan. Kedua, pilihan yang kedua, tetapi jika Raja Zedekiah tidak menyerahkan diri kepada Raja Babel, perwira Raja Babel, kota ini, kota Yerusalem diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Mereka akan menghanguskannya dengan api, dan dikatakan di sini Raja Zedekiah sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Jadi ada dua pilihan sebenarnya, menyerah, nyawanya akan terpelihara walaupun dia menjadi orang buangan, atau dia tetap berkeras, bertahan, memberontak, maka
kehidupannya, maka dia akan diserahkan kepada orang Kasdim. Kota itu dimusnahkan dan nyawanya sendiri akan binasa. Dua kepilihan. Tetapi kita mengetahui bahwa Raja Zedekia, karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, kita sudah tahu mana satu pilihan dia. Dia memilih untuk percaya kepada kekuatan manusia, kepada kekuatan negara jiran, Mesir, daripada bergantung kepada Tuhan. Dan akhirnya Raja Zedekia membuat pilihan yang salah, dan akibatnya itu fatal. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kemana hati kita tertuju itu sangat penting. Adakah tertuju kepada Tuhan atau tertuju kepada hal-hal yang lain? Dalam Matius pasal 6 ayat 21 ini prinsip emas Alkitab. Dikatakan di sini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemana hatimu menuju? Kemana hatimu tertuju? Kemana hatimu terarah? Adakah kepada harta? Maka seluruh kekuatan kita, seluruh tenaga kita, seluruh upaya kita fokus mengejar kekayaan. Dan kita lupa Tuhan yang sumber, yang pemberi berkat itu. Jadi saudara-saudara ini kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak perkara dalam dunia ini boleh menarik hati kita. Menarik hati kita supaya tertuju kepada benda-benda dalam dunia ini. Harta, pangkat, pasangan hidup, kerjaya, macam-macam. Itu boleh menarik hati kita supaya tertuju kepada perkara-perkara yang akan binasa ini, yang sementara ini sahaja. Dan apabila hati kita tertuju kepada perkara-perkara itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka tidak ada tempat Tuhan itu dalam hidup kita. Yang hanya kekayaan, yang hanya apa yang kita inginkan dalam hidup ini selain Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Markus pasal 10 ayat 21 hingga 22. Ini satu kisah yang kita boleh lihat kemana hati orang itu tertuju. Tetapi Yesus memandang dia dengan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ini orang mau ikut Tuhan Yesus. Dan Yesus tawarkan, kalau kamu mau ikut aku, oke, ini yang kamu lakukan. Jual segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin. Dan apabila orang mendengar ini, orang itu mendengar, dikatakan di sini dia menjadi kecewa dan sedih. Kenapa? Sebab banyak hartanya. Padahal tawaran Tuhan Yesus, kalau kau sudah jual hartamu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau dia berbuat seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus, mungkin dia ini menjadi salah seorang daripada Rasul Kristus, Rasul Yesus yang 12 itu, atau pengikut yang lain. Tetapi ternyata orang ini dia pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa, dengan hati yang sedih. Kenapa? Karena banyak hartanya. Hatinya tidak tertuju kepada Tuhan Yesus. Hatinya tertuju kepada hartanya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan cabaran itu, setelah kau jual, kau ikut saya. Tapi daripada respon orang ini, reaksi orang ini kita boleh mengagak bahwa orang ini tidak menjual hartanya. Karena hatinya tertuju pada hartanya, dia tetap pegang hartanya. Dan menolak untuk menjadi pengikut Yesus.
Jadi kemana hati kita tertuju? Apakah hati kita ini tertuju kepada Tuhan atau kepada perkara-perkara yang sementara di dalam dunia ini? Apakah hati kita tertuju kepada harta, uang, kekayaan? Ini hal yang dikejar-kejar manusia dalam dunia pada hari ini. Apakah hati kita tertuju kepada kerjaya kita, kenaikan pangkat? Kalau kau tukar namamu, kau punya pangkat akan naik. Selalu ada tawaran begitu. Kau tukar namamu, maka pangkatmu pun naik. Adakah hati kita tertuju kepada orang, keluarga, atau pasangan hidup, teman hidup? Ramai orang tinggalkan Kristus, tinggalkan imannya. Kenapa? Karena ada seorang teman, calon pasangan hidup, tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena hatinya tidak tertuju kepada Yesus, hatinya tertuju kepada pasangan hidupnya. Tidak apa, tinggalkan Yesus asalkan dia dapat orang yang disayanginya, orang yang dicintainya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kemana hati kita tertuju? Itu akan menentukan bagaimana kita membuat pilihan demi pilihan dalam hidup kita. Sama ada kita memilih yang betul atau memilih yang salah, itu mau tanya hati kita. Orang kata tepuk dada, tanya selera. Kalau selera kita tidak tertuju kepada Tuhan, pastilah selera kita pada hal-hal yang selain Tuhan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pilihan kita ambil itu mendatangkan kesan di dalam hidup kita. Kedua, kemana hatimu tertuju akan menentukan akhir hidupmu. Ini kita melihat dalam Raja Zedekia, bagaimana akhir hidupnya. Karena Raja Zedekia membuat pilihan yang salah dalam hidupnya. Oleh sebab hatinya tertuju kepada kekuatan manusia dan tidak tertuju kepada Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan. Bahkan dia menolak firman Tuhan yang diberitakan kepadanya oleh oleh Nabi Yeremia. Yeremia pasal 38 ayat 17. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerah diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan seluruh keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yahuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Demikianlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau akan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yahuda digiring keluar di hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Ini dua perkara, dua pilihan. Satu, menyerah diri. Walaupun dia menjadi tawanan, nyawanya selamat. Dia dan seluruh keluarganya. Kedua, kalau terus memberontak, tidak mau menyerah diri, dia akan diserahkan kepada orang Kasdim. Kota itu akan dimusnahkan, baik dia dan keluarganya. Pada akhirnya mereka juga turut dimusnahkan, dibinasakan. Tetapi kita mengetahui apa yang menjadi pilihan bagi Raja Zedekia.
Dia tidak memilih pilihan yang pertama, menyerah diri. Dia bertahan. Dia memilih pilihan yang kedua, yaitu pilihan yang salah. Yeremia pasal 39 ayat 1 hingga 8. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel berserta segala tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal Sarezer, pembesar dari Sin Magir, penglima, dan Nebuzaban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Rablah di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Ayat 6, Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Rablah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, dikorek keluar. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Nah, ini akhir kehidupan Raja Zedekia yang tragis. Dia melarikan diri, tertangkap, kemudian di depan matanya sendiri anak-anaknya itu disembelih ya, begitu. Dia sudah melihat itu, kemudian matanya dibutakan, dikorek. Jadi selepas itu, apa yang dia lihat itu sebelum dia dibutakan itu masih tetap tersimpan dalam ingatannya. Itu memang kejam lah, melihat dengan mata sendiri anak disembelih, selepas itu dibutakan. Walaupun matanya buta, tetapi ingatan itu tetap ada. Kemudian dia dirantai, dibawa ke Babel sebagai tawanan, dan kota Yerusalem itu dihancurkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dari awal-awal lagi Yeremia menyampaikan firman Tuhan, memberitahu ini yang akan terjadi. Diberi dua pilihan, tapi pilihan pertama dia tidak mau. Dia tetap mengeraskan hatinya, menolak apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Kemudian pilihan yang kedua itu yang menimpa dirinya. Sungguh tragis sekali kehidupannya. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sangat penting bagi kita pada hari ini menjaga hati kita, supaya kita tidak salah membuat pilihan dalam kehidupan kita. Seperti Raja Zedekia. Kenapa penting membuat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, supaya kehidupan kita ini tidak berakhir dengan tragis seperti Raja Zedekia. Dia melihat sendiri anak-anaknya disembelih di depan matanya. Dia dibutakan dan menjadi orang tawanan. Di Babel dia meninggal dunia. Kehidupan yang sangat tragis. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon ini kekayaan. Jadi itulah sebabnya kemana hati kita tertuju. Kalau contohnya hati kita tertuju kepada Mammon, kepada kekayaan. Nah, firman Tuhan mengatakan di sini tidak seorang pun, tidak ada orang yang boleh mengabdi kepada dua tuan. Sama ada mengabdi kepada Allah dan dalam masa yang sama mengabdi kepada kekayaan, Mammon. Kenapa dikatakan di sini?
ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi itu sebabnya orang Kristen, kita mau jaga hati kita, hanya ada satu pilihan saja, kemana hati kita tertuju. Kepada Tuhan sepatutnya, pengabdian kita hanya kepada Tuhan. Tetapi kalau hati kita tertuju kepada kekayaan, tertuju kepada hal-hal yang lain selain Tuhan, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak mengabdi kepada Tuhan, tapi mengabdi kepada hal-hal yang menjadi impian kita, yang kita kejar-kejar, yang ada dalam hati kita itu. Bukan lagi kepada Tuhan, tapi hal-hal yang lain selain Tuhan. Jadi itulah sebabnya saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hati kita ini sepatutnya miliknya Tuhan saja. Tuhan yang harus menempati hati kita. Tetapi kalau hati kita ini ditempati oleh hal-hal yang sementara ini, kekayaan, pangkat, kemewahan dan sebagainya, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada tempat bagi Tuhan dalam hidup kita. Tempat Tuhan itu sudah diambil, itu sudah direbut. Jadi kita akan mengabdi bukan kepada Tuhan, tapi benda-benda yang ada di sekeliling kita. Contoh yang lain kalau kita melihat Matius pasal 27 ayat 3 dan 5, pada waktu Yudas menyerahkan dia, Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan bergantung diri. Yudas salah seorang 12 rasul. Dia yang pegang itu, dia bendahari, pegang tuh apa itu, bag uang. Tetapi secara diam-diam dia mengambil itu untuk kepentingannya sendiri. Dan ini juga seorang yang tamak akan uang. Dan lebih teruk lagi kalau kita melihat di sini, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Hatinya tertuju kepada uang, kesenangan hidup. Tidak tertuju kepada Tuhan. Tetapi bagaimana akhir hidupnya? Karena dia membuat pilihan yang salah, dikatakan di sini, dia sangka serahkan Yesus itu, Yesus tidak akan dihukum mati. Tetapi apabila dia mengetahui bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati, dia menyesal. Uang 30 keping perak itu dikembalikan. Dan lebih daripada itu, dia pergi dari situ dan menggantung diri. Gantung dirinya sendiri. Ini akhir kehidupan Yudas. Salah membuat pilihan, berakhir dengan tragis. Lukas pasal 6 ayat 20 hingga 31, ini cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya. Lazarus ini miskin, dia tubuhnya penuh dengan kudis, borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Jadi dia sentiasa lapar, karena dia tidak punya apa-apa. Dia mengharapkan kalau ada makanan jatuh dari meja orang kaya itu, dia akan makan itu sisa-sisa. Kemudian ada anjing datang dan menjilat kudisnya. Bayangkan keadaan Lazarus. Kemudian orang kaya ini selalu berpakaian mewah. Sehari-harinya dia makan sedap-sedap. Tetapi Alkitab mengatakan baik Lazarus yang miskin itu mati, orang kaya juga mati. Heran ya, kalau Lazarus kita beli farm lah, dia memang tidak ada makanan, dia mengharapkan balas ihsan daripada orang kaya ini, dan dia juga ada penyakit. Kalau dia mati, ya kita paham karena keadaannya begitu. Tapi orang kaya ini makan sedap-sedap pun boleh mati juga. Jadi sama ada miskin ataupun kaya, destinasi akhir hidup kita, setiap orang kan meninggal dunia. Lalu di alam dunia orang mati itu, di sana keadaannya berbeza. Lazarus senang, tetapi orang kaya itu masuk ke dalam tempat siksaan.
Dan dia menyuruh Bapak Abraham supaya menyuruh Lazarus mencelup ujung jarinya dan letakkan itu di atas lidahnya. Sedikit pun itu sudah cukup, dia bersyukur sudah. Karena itu memberi gambaran kepada kita bahwa betapa menderitanya orang ini. Dan akhirnya dia minta Bapak Abraham supaya mengantar Lazarus ini kepada keluarganya supaya memperingati ada 5 lagi saudaranya, memperingati mereka supaya mereka jangan masuk ke tempat penderitaan itu. Dalam ayat yang ke-29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa. Kesaksian Musa itu 5 kitab Taurat yang disebut Taurat dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Itu kitab perjanjian lama lah. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Tetapi orang itu berkata, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang daripada orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi saya pikir-pikir, apa masalah orang kaya ini? Apa masalahnya? Masalahnya ialah hatinya tertuju kepada kekayaannya, bukan kepada Tuhan. Sehingga apabila disentuh tentang kesaksian Musa dan para nabi, rupa-rupanya selama hidupnya di dunia, orang kaya ini tidak peduli dengan peringatan itu. Bukan karena soal status kaya dan miskin itu menentukan di mana tempat pada akhir. Bukan karena Lazarus miskin, dia setelah mati dia hidup senang, atau orang ini kaya, setelah mati dia menderita. Bukan. Tetapi saya percaya inilah yang menjadi perbedaan antara Lazarus dan orang kaya. Orang kaya selama hidupnya tidak memperhatikan kesaksian Musa dan para nabi. Dan kita boleh agak, ya, walaupun Lazarus di dunia miskin, menderita, ada penyakit kulit, tetapi setelah meninggal dunia dia ditempatkan di tempat yang senang di pangkuan Bapak Abraham. Artinya kita boleh agak lah, semasa hidupnya Lazarus memperhatikan kesaksian Musa dan para nabi. Semasa hidupnya hatinya tertuju kepada Tuhan. Tetapi orang kaya semasa hidupnya tertuju kepada kesenangan kekayaannya. Dan akhir hidupnya. Inilah akibatnya, ya. Kalau hati itu tidak tertuju kepada Tuhan tetapi tertuju kepada hal-hal yang lain. Jadi saudara-saudari ini kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita mau tanya diri kita, hati kita ya masing-masing. Kemana hatimu tertuju? Adakah tertuju kepada Tuhan? Atau hatimu tertuju kepada kekayaan sehingga dalam hidupmu kau mau kejar kekayaan dengan cara apa cara sekalipun. Kalau terpaksa menipu, ya tidak apa-apa. Yang penting dapat kekayaan. Apakah hatimu tertuju kepada kenaikan pangkat? Kemudian orang tawarkan kalau kau tukar namamu atau kau pakai ini di kepalamu, ya, kau cepat naik pangkat. Atau apakah hatimu tertuju kepada seseorang? Oh, selama ini saya berdoa belum ada calonnya, tapi tiba-tiba ada calon di depan saya, tapi sayang lain agama. Tetapi adakah hati kita tertuju kepada pasangan hidup itu karena kita sungguh-sungguh mencintai dia, sehingga kita tidak lagi mencintai Tuhan. Ramai orang tinggalkan imannya gara-gara perkawinan. Walaupun berbeza iman. Alkitab menasihatkan apa terang dan gelap itu berbeza. Tidak mungkin menyatu. Jadi janganlah kita bermain api. Ya, saya kawan-kawan dengan dia, saya akan cari tentang Yesus dan tarik dia masuk
dan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang selalu buat begitu, alasan kalau sudah bercinta kan, cinta keras kata orang. Tetapi akhirnya siapa yang ditarik? Bukan orang itu. Anak-anak kita orang Kristen, mudah-mudi kita orang Kristen yang tertarik sehingga sanggup menjual Yesus karena cinta. Itulah sebabnya kita perlu jaga hati kita ini. Jaga hati kita supaya hati kita ini hanya tertuju kepada Tuhan. Karena hati kita ini sepatutnya tempat tertinggi dalam hati kita itu tempatnya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang lain yang merebut tempat itu, tempat Tuhan itu direbut, sehingga itu menggantikan kedudukan Tuhan dalam hati kita, itu adalah pilihan yang salah. Dan pilihan yang salah itu pada akhirnya itu mengakibatkan, menentukan akhir hidup kita. Sama ada kita ini bersama dengan Tuhan atau berada di tempat siksaan yang kekal. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mendorong kita semua pada hari ini, pelihara hati kita. Beri tempat hati kita, Tuhan tinggal dalam hidup kita. Jangan biarkan kekayaan orang lain dan apa hal sekalipun yang bersifat sementara di dunia ini menyebabkan kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Tempatkan Tuhan dalam hati kita. Jaga hati kita, karena itu menentukan pilihan yang sama ada betul atau salah. Kalau kita tempatkan Allah, pilihan kita itu betul. Jaga hati kita, karena itu akan menentukan akhir kehidupan kita dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memperingati kami supaya kami harus menjaga hati kami, supaya hati kami ini hanya tertuju kepada Tuhan. Tetapi kalau hati kami tertuju kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang menyebabkan hati kami tidak lagi menempatkan Engkau dalam hati kami, tetapi hal-hal yang lain, kami sudah membuat pilihan yang salah dan akhir hidup kami sudah ditentukan. Kami tidak akan bersama dengan Tuhan karena hati kami tidak tertuju kepada Tuhan, tapi kami berada di tempat siksaan yang kekal. Jadi sementara kami masih hidup dalam dunia ini dan hari demi hari kami harus membuat pilihan, biarlah hati kami tetap mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan lebih dari segala-galanya, supaya kami tetap dekat dengan Tuhan dan akhir hidup kami akan tetap bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diminta berdiri untuk pengakuan iman naisin. Sama-sama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semari persilakan duduk. Selamat datang ke gereja Good Samaritan sekali lagi untuk saudara dan saudari
mungkin ada yang kali pertama untuk minggu ini. Untuk pengetahuan Anda, kita sudah beberapa minggu ini mengadakan kebaktian secara fisikal di gereja. Kita juga membenarkan kanak-kanak dengan syarat ibu bapaknya sudah menerima dos lengkap. Tetapi bagi remaja umur 12 tahun hingga 18 tahun, seperti orang dewasa juga kita minta mereka untuk menerima 2 suntikan lengkap dos seperti yang diminta oleh SOP untuk kita lakukan, patuhi. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada juga yang masih berpikir-pikir mau datang gereja atau tidak. Gereja ini terbuka, hanya perlu hatimu sahaja. Mau tanya hatimu, kemana hatimu tertuju? Kalau tertuju kepada Tuhan, saya pikir kalau Anda sudah lengkap dos, apa yang menjadi masalah? Karena di gereja ini kita tidak takut kepada jangkitan karena kita mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Kita ada penjarakan sosial. Saya rasa di gereja lebih selamat berbanding kita berada di luar sana. Ya, di gereja kita selamat karena kita periksa betul-betul. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, silakan datang ke gereja. Bagi saudara-saudari yang menyaksikan kebaktian ini dalam talian, silakan datang ke gereja. Kami mendorong Anda supaya kita boleh bersama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita ada satu proyek yang disebut sebagai proyek Pokok Christmas. Ini persiapan kita untuk Christmas tahun ini. Kita akan mendirikan 90 pokok Christmas. Ya, pokok itu bukan pokok yang kita tanam begitu ya, tetapi ini diperbuat daripada logam. Jadi ada 8 kaki, 8 kaki, 6 kaki dan 4 kaki. Jadi ada 3 size dan kita akan tanam itu di sepanjang jalan, di tepi jalan itu. Tanam sampai di sana. Jadi apabila malam itu dinyalakan pasti suasananya luar biasa. Itu akan dipasang dengan neon ya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau 90 pokok dan harga setiap satu itu 100 ringgit. Sebenarnya kalau saya dengar kalian katakan itu belum cukup. Tetapi selebihnya itu gereja akan usahakan. Tetapi hanya daripada anggota jemaah 100 ringgit setiap pokok. Maksudnya kalau Anda mau 1 pokok derma iya. Tapi kalau Anda mau 2-3 iya. Atau Anda mau berkongsi untuk kumpul 100 pun boleh. Ya, bagaimana Anda menyumbang? Kita ada kotak persembahan, jadi kita masukkan uang kita, jumlah yang betul ya, 1 pokok 100 itu, atau 2 pokok 200 lah kamu masukkan, itu dalam sampul persepuluhan. Jadi semasa kamu datang ke depan, kamu boleh masukkan. Itu yang pertama, cara yang pertama. Kedua, melalui online atau dalam talian ya, kita boleh transfer uang kita dalam talian. Ya, pakai kita punya handphone pun boleh transfer. Ya, tetapi sama ada sampul surat ataupun melalui transfer melalui dalam talian itu Anda boleh nyatakan di sana, Anda nyatakan pokok Christmas. Ya. Anda boleh katakan di sana pokok Christmas supaya ditahu itu uang untuk apa. Jadi Anda boleh mula minggu ini atau pada minggu-minggu yang akan datang. Dan sempena itu kita juga ada kebaktian pembaptisan diadakan pada 5 hari bulan bukan 5, diadakan pada musim Christmas 25 hari bulan. Jadi Anda yang mau dibaptis setelah isi borang di belakang boleh minta borangnya isi dengan lengkap dan tulisan itu satu-satu lah ya. Jangan yang sambung. Kalau sambung susah mau dibaca itu susah. Tidak tahu apa itu nama itu ijazahnya. Selalu kami hadapi masalah begitu. Jadi tulis satu-satu lah. Kalau huruf kecil, jangan campur huruf kecil, huruf besar, mengelirukan. Ya, supaya jelas. Dan kembalikan kepada pihak gereja atau semasa kebaktian Anda boleh berikan juga pada 5 Desember. Selewat-lewatnya 5 Desember. Caroling.
Jadi semua ini ada dalam buletin Anda. Kalau Anda mau pelayanan caroling, ya sila menghubungi kami supaya kami boleh masukkan Anda dalam jadwal lawatan itu. Selewat-lewatnya 21 Desember. 21 November, maafkan saya, 21 November. Jadi untuk pemimpin, kita punya latihan pemimpin untuk buku 3 itu akan diteruskan pada minggu depan ini, hari Jumat. Dan hari Rabu kita ada persekutuan doa dalam talian. Dia punya pautan, link itu akan diserahkan atau dikirim di grup WhatsApp kebaktian pendaftaran kebaktian. Jadi Anda boleh mengikuti kami semasa berdoa, hanya 1 jam saja. Jadi silakan supaya kita boleh berdoa bersama-sama. Jadi kita mari kita bertenang. Masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan terima kasih karena Engkau Allah yang baik. Engkau yang selalu bersama dengan kami, Engkau melihat kami, Engkau memilih kami daripada yang terkecil dan mengangkat kami Tuhan kepada yang terbesar. Tuhan kami bersyukur untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini, untuk jemaat kami, untuk gereja kami. Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu sesuai dengan Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-19 Tuhan. Biarlah Tuhan kami diberikan beban untuk memberitakan Injil pada teman-teman kami, jiran-jiran kami, keluarga kami, maupun teman siapapun yang kami lihat Tuhan, Engkau buka karena kami tahu ladang sudah menguning. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan caroling kami pada 6 hingga 11 bulan Desember. Tuhan kami berdoa untuk setiap panitia, segala community yang telah dilantik Tuhan, agar biarlah Tuhan melalui pelayanan Christmas pada kali ini Tuhan akan membuka lembaran baru. Setelah 2 tahun kami dibelenggu dengan masalah COVID, dan Tuhan kali ini Tuhan kami dapat keluar untuk memberitakan Injil Tuhan sesuai dengan hari kelahiran Tuhan pada bulan Desember ini Tuhan. Berikan Tuhan beban kepada jemaat kami untuk mengikuti latihan caroling ini. Biarlah Tuhan mereka dapat merasakan berkat daripada pelayanan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang telah mendaftar dalam konferensi 2. Kami bersyukur Tuhan karena di Yesus Tuhan ada 1.500 peserta akan mengikuti konferensi online, doa online gereja di Sabah Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa agar setiap jemaat yang telah mendaftar itu Tuhan akan dapat menerima dan merasakan Tuhan akan diperbaharui kasih-Nya Tuhan dalam hidup mereka, doanya maupun suatu supaya mereka dapat kembali kepada gereja masing-masing, berdoa dalam gereja menjadi pendoa syafaat. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk negeri kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin daripada ketua menteri dan barisan menteri maupun setiap pengusaha yang telah berusaha dalam melaksanakan COVID ini. Kami bersyukur Tuhan karena ada pengurangan daripada jumlah jangkitan dalam negara kami. Tuhan Engkau terus memakai pemimpin tertinggi kepada kami. Biar Tuhan berikan mereka hikmat dan bijaksana supaya mereka dapat melangkah cara-cara maupun Tuhan SOP yang terbaik untuk kami lakukan Tuhan. Pulihkan ekonomi negeri kami Tuhan, pulihkan ekonomi negara kami, pulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan akan mengalir pada 4 tahun yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan, kami percaya doa ini telah pun dijawab. Dan menserahkannya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dengan kasih dan damai dengan sama manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang sengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami.
Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu dari segala dosa-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah dipertamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dari mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya bagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga, dan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Saya menjemput Anda duduk. Mari kita siapkan hati untuk ucapan kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk tersiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat berdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini, kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah.
Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Biar tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus sentiasa memihak kamu dalam kehidupan kekal. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjumpa Anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, mari kita terus beri kemuliaan untuk Tuhan kita.
kebaktian kita telah selesai dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk menghormati SOP, ada 2 pintu keluar di setiap kiri dan kanan. Jadi kita akan keluar mengikut barisan. Kursi pertama yang ketiga akan keluar di sebelah pintu depan, manakala 4 dan ke belakang boleh keluar pada pintu yang seterusnya.